Aktivitas saya di hari pertama adalah melakukan sit up. Saya melakukan sit up dengan repetisi 2 kali 20. Saya melakukan sit up dengan 2 kali repetisi, yaitu dengan durasi selama kurang lebih 10 menit. Intensitas yang saya pilih yaitu intensitas sedang. Saya memilih aktivitas sit up karena intensitasnya yang tidak begitu besar, namun cukup membakar lemak dan juga tidak membuang tenaga yang begitu banyak karena akan melanjutkan aktivitas belajar. Manfaat yang didapatkan adalah melatih otot perut, lalu melatih otot punggung, dan juga dapat melenturkan bagian punggung. Aktivitas di hari kedua saya memilih untuk melakukan futsal dengan teman-teman. Saya melakukan futsal karena termasuk aktivitas dengan intensitas tinggi. Saya melakukannya dalam durasi kurang lebih 1 jam. Kenapa saya memilih futsal? Karena menurut saya futsal dapat melatih kekompakan kerja sama sebuah tim, lalu melatih cara kerja otak, yaitu memfokuskan gerakan pada kaki dalam proses menggiring bola. Futsal juga termasuk aktivitas kardio karena membakar cukup banyak lemak. Pada hari yang ketiga, saya memutuskan untuk melakukan aktivitas jogging. Jogging saya lakukan dengan durasi sekitar 13 menit dan menempuh jarak sekitar 1,5 km. Jogging termasuk aktivitas dengan intensitas tinggi karena merupakan bagian dari aktivitas kardio. Manfaat yang saya dapatkan dari jogging adalah melatih untuk mengatur pernafasan, karena selama berlari saya dipaksa harus mengontrol nafas agar tidak mudah kelelahan. Lalu melatih ketahanan kaki dan kekuatan otot kaki untuk berlari dalam jarak yang cukup panjang dengan waktu yang singkat. Aktivitas hari ini hari Minggu, karena 2 hari telah melakukan aktivitas yang cukup berat. Hari ini memutuskan hanya melakukan jalan santai. Aktivitas saya di hari yang keempat, saya memutuskan untuk melakukan aktivitas yang ringan, yaitu hanya berjalan-jalan santai, setelah melakukan aktivitas dengan intensitas yang cukup tinggi di 2 hari sebelumnya. Saya melakukan jalan santai dengan durasi sekitar 30 menit dengan jarak sekitar 1 km lebih. Kenapa saya memilih jalan santai? Karena jalan santai memiliki manfaat untuk merilekskan otot-otot atau bagian-bagian tubuh yang telah mengalami kelelahan setelah aktivitas yang cukup berat.
Lalu di hari yang kelima, saya memilih aktivitas squat. Saya melakukan aktivitas squat karena intensitasnya yang tidak begitu tinggi dan memerlukan waktu yang singkat. Saya melakukan aktivitas squat dengan repetisi 2x15 dalam waktu sekitar 5 menit. Manfaat yang saya dapatkan dari squat yaitu melatih otot bagian paha dan juga dapat melatih keseimbangan. Pada hari yang keenam, saya kembali memutuskan untuk melakukan aktivitas dengan intensitas tinggi, yaitu bersepeda. Saya menempuh jarak sekitar 3,1 km dalam waktu sekitar 18 menit. Saya memilih bersepeda karena termasuk aktivitas kardio yang membakar cukup banyak lemak, dan manfaat yang saya dapatkan dari bersepeda yaitu melatih otot bagian kaki, di mana kaki akan berusaha menggoes di medan-medan tertentu, terutama tanjakan, dan itu memerlukan tenaga yang cukup besar, sehingga lemak-lemak atau massa yang berlebihan pada kaki akan berkurang secara perlahan. Balenggang patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape bodi, pocok-pocok. Aktivitas di hari terakhir yang saya pilih, saya memutuskan untuk melakukan aktivitas senam, yaitu senam pojok-pojok, karena tidak memerlukan ruang yang cukup besar atau waktu yang berlebihan. Intensitas dari senam pojok-pojok tidak begitu besar, namun bermanfaat bagi seluruh anggota tubuh. Dan manfaat yang saya dapatkan adalah melatih seluruh bagian tubuh dan juga melatih koordinasi bagian tubuh ketika melakukan senam, di mana kita harus bisa menyesuaikan gerakan tubuh kita dengan gerakan senam yang ditentukan. Sekian aktivitas tubuh saya selama seminggu. Terima kasih.